Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih Tuhan. Apa kabar dimanapun Anda berada pada malam hari ini? Saya berharap Anda berada dalam kondisi yang sehat, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Karena kita pada malam hari ini bersiap untuk mempelajari firman Tuhan, dan firman Tuhan inilah yang bisa membuat kita sehat secara rohani tadi. Baiklah pendengar sekalian yang saya kasih Tuhan, Anda bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam acara kita Mutiara Kebenaran, dan dalam acara ini kita akan membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Malam ini kita sudah sampai ke dalam Kejadian pasalnya yang ke-46. Dan khusus untuk hari ini kita akan menghabiskan dua pasal sekaligus, yaitu Kejadian pasal yang ke-46, kemudian Kejadian pasalnya yang ke-47, ya. Saya rasa kita akan cukup punya banyak waktu untuk menghabiskan kedua pasal ini sekaligus. Biasanya kita akan menghabiskan satu pasal saja untuk satu kali pertemuan, tetapi saya rasa materi yang disajikan dalam kedua pasal ini bisa kita selesaikan dalam satu kali pertemuan. Dan kita akan mulai, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-46 pada saat ini. Jadi kalau Anda memiliki Alkitab di dekat Anda, mari kita membuka bersama-sama. Kejadian pasalnya yang ke-46. Oke? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu, karena Engkau layak untuk mendapatkannya. Karena Engkau sungguh-sungguh adalah Allah yang mengasihi kami sedemikian rupa, sehingga anak-Mu sendiri, anak tunggal-Mu Yesus Kristus yang Engkau kasihi, mati di kayu salib untuk orang-orang berdosa seperti kami. Tuhan, Engkau menebus kami dari dosa kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan itulah yang ingin kami lakukan, dan biarlah firman-Mu yang mengajar kami pada malam hari ini untuk melakukan seperti itu. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus saja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, mari kita baca sekarang Kejadian pasal yang ke-46, ayat 1 hingga ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Ayat 1 hingga ayat yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya, dan ia tiba di Beersheba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan suatu malam, Yakub, Yakub. Sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Di pasal yang ke-45, Yusuf yang telah menjadi penguasa Mesir meminta agar keluarganya, saudara-saudaranya, dan terutama ayahnya segera untuk pindah ke Mesir bergabung dengan dia, karena masih ada 5 tahun lagi kelaparan yang mengancam seluruh dunia pada saat itu. Sehingga untuk memastikan keselamatan mereka, Yusuf ingin agar bisa memberi mereka makan dari dekat, dan dia ingin agar Yakub dan anak-anaknya yang lain pindah ke Mesir. Dan kita sudah membaca bagaimana pada awalnya Yakub tidak bisa begitu percaya bahwa Yusuf benar-benar masih hidup, tetapi setelah melihat rombongan kereta dan rombongan hadiah yang dikirimkan oleh Yusuf kepada Yakub, maka Yakub menjadi percaya akan hal itu. Sehingga dia mulai bersiap-siap untuk jalan, dan dia mulai menyusuri tanah Kanaan ke arah selatan menuju tanah Mesir, ya. Dan akhirnya tibalah dia di Beersheba, dan Beersheba adalah titik paling selatan dari tanah Kanaan sebelum masuk ke tanah Mesir. Jadi lebih selatan lagi dari Beersheba itu sudah masuk ke wilayah Mesir. Jadi Beersheba merupakan salah satu kota atau tempat yang paling selatan dari tanah Kanaan. Dan setibanya di sana, Yakub menghentikan langkahnya sejenak. Dia mengumpulkan pikirannya, dan dia
mendirikan, ya katanya, mezbah dan mempersembahkan korban kepada Allah Ishak ayahnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Yakub memang dia sudah ingin untuk pergi ke Mesir, ya. Dia ingin berjumpa dengan Yusuf, ya, dia ingin lari daripada kelaparan yang terjadi, tetapi bagaimanapun juga dia tahu bahwa tanah perjanjian adalah tanah Kanaan. Dan setiap kali dia meninggalkan tanah perjanjian, atau setiap kali ada suatu hal besar dalam hidupnya, suatu keputusan besar dalam hidupnya, dia selalu bergantung kepada Tuhan selama ini. Dulu waktu dia pindah ke Haran, lari dari rumah orang tuanya, itu adalah orang tuanya yang menyuruh dia. Dan sesampainya di Betel, Tuhan pun meneguhkan perjalanan itu, ya, melalui mimpi di mana dia melihat malaikat turun naik dari tangga, dari antara bumi dengan sorga. Kemudian pada waktu dia ingin pulang kembali dari Haran, dari Padan Aram ke tanah Kanaan, di situ pun Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menyuruhnya pulang. Ya. Jadi hidup Yakub merupakan hidup yang selama ini dipimpin oleh Tuhan, dan Yakub merasa bahwa kalau dia sampai harus membuat keputusan yang besar, itu pindah ke Mesir, maka dia membutuhkan suatu keyakinan bahwa sungguh Tuhan menyertainya dalam hal ini. Ini adalah suatu sikap yang sangat terpuji, saudara. Bagaimana Yakub ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan itu berada dalam koridor kehendak Tuhan, bahwa apa yang dilakukan itu disetujui dan direstui oleh Tuhan. Itu merupakan suatu keinginan yang sangat indah, ya. Saya rasa banyak orang Kristen hari ini tidak memiliki sikap seperti itu. Mereka menjalani hidup bagaikan mengendarai kapal, atau seorang kapten, seorang nahkoda yang membawa kapalnya sembarangan dari satu tempat ke tempat lain tanpa begitu bisa mengerti, ya, kemana dia pergi, dan dia tidak mau juga bertanya kepada Tuhan, sang penguasa lautan. Mereka bagaikan coba-coba, mereka bagaikan orang buta berpikir, saya tahu yang terbaik, saya mau ke sini, ya. Tetapi tidak demikian Yakub. Yakub sadar bahwa dia tidak tahu akan masa depan. Dia tidak tahu apa yang terbaik, apa yang baik bagi kita hari ini, ya mungkin sebenarnya adalah buruk. Apa yang buruk bagi kita, contohnya Yusuf, ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya bisa baik, saudara kasih Tuhan. Nah, ini adalah suatu pelajaran yang indah Yakub, ya. Walaupun dia sangat ingin pergi ke Mesir, tapi dia ingin mendapatkan suatu petunjuk Tuhan, dia ingin mendapatkan suatu keyakinan, suatu oke dari Tuhan begitu, bahwa ya silahkan pergi ke Mesir. Karena dia tahu bahwa tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Dia tahu bahwa kalau Tuhan ingin, Tuhan bisa menyelamatkan dia dan keluarganya dari kelaparan, bahkan kalau mereka tinggal di tanah Kanaan, ya. Oleh karena itu, dia ingin bahwa kepergiannya ke Mesir adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adakah kita sebagai orang-orang percaya pada hari ini juga memikirkan hal yang sama ketika kita ingin membuat suatu keputusan dalam hidup kita? Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan malam-malam ini, ada yang sedang dalam suatu ambang persimpangan jalan, ya. Mungkin ada yang sedang dituntut untuk membuat suatu keputusan tentang hidup ini. Ada bermacam-macam, saudara kasih Tuhan. Nah, adakah salah satu faktor yang paling mewarnai pikiran kita adalah bagaimana dengan kehendak Tuhan? Adakah kita mencari kehendak Tuhan di atas segala-galanya? Adakah kita menghabiskan waktu untuk berdoa? Di sini kita lihat bahwa Yakub, walaupun dia sangat ingin melihat Yusuf, tapi dia tidak sedemikian tergesa-gesa sampai dia melupakan Tuhan. Tidak, sebaliknya, dia berhenti sejenak di Beersheba. Selangkah lagi dia akan keluar dari tanah Kanaan dan masuk ke tanah Mesir. Namun dia ingin mendapatkan suatu kepastian yang tidak lain bahwa Tuhan berkenan atas apa yang akan dia lakukan. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang sungguh-sungguh rindu untuk mengetahui kehendaknya, ya. Tuhan menyatakan kehendaknya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kehendaknya itu. Coba kita lihat satu ayat dalam Mazmur pasal 25 pertama. Mazmur 25 ayat yang ke-12, saudara. Mazmur 25 ayat 12 berbunyi, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tuhan rindu untuk memberitahukan kepada kita bahkan apa yang harus kita lakukan. Dan dalam kasus Yakub, ia tampil kepada Yakub dalam penglihatan. Dia memanggilnya, Yakub, Yakub, katanya, ya.
Dan Allah memperkenalkan diri, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir. Dan bahkan Tuhan memberitahu kepadanya bahwa di Mesirlah dia akan menjadi suatu bangsa yang besar, katanya ya. Dan ada suatu jaminan dari Tuhan bahwa aku yang akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan ya Tuhan memberikan suatu lampu hijau, suatu tanda oke bagi Yakub untuk turun ke Mesir, untuk di sana dia bisa bertemu dengan Yusuf, dia bisa bahkan akan meninggal dalam suatu ketenangan dan akan dibawa kembali ke tanah Kanaan bahkan oleh Tuhan sendiri. Dan tentu janji Tuhan itu terlaksana ketika tubuh Yakub dibawa kembali ke Kanaan, tapi juga terlaksana secara nasional ketika Musa membawa keluar Israel, ya, Israel yang adalah bangsa, yang adalah anak cucu dari Israel sang pribadi Yakub, keluar dari tanah Mesir 430 tahun kemudian. Ya, nah coba kita lihat lagi satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat 8 dan 9. Mazmur 32 ayat 8 dan 9, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Tuhan di sini menunjukkan bahwa dia rindu sebenarnya untuk mengajar setiap anak-anaknya tentang jalan yang baik, jalan mana yang patut mereka tempuh, jalan mana yang baik untuk dipakai. Dan saudara yang kasih Tuhan, itu semua Tuhan lakukan untuk Yakub, dan tentu bagi kita juga kalau kita sungguh-sungguh ingin tahu apakah Tuhan berkenan atas suatu keputusan, kita tentu akan dicerahkan oleh Tuhan. Tentu bukan dalam bentuk mimpi lagi, saudara, tapi dalam berbagai hal. Orang yang sungguh-sungguh ingin tahu kehendak Tuhan, dia akan nomor satu tentunya mencari dalam firman Tuhan. Ya. Kalau ada suatu perintah-perintah atau larangan-larangan yang sudah jelas dalam Alkitab tentang suatu hal, misalnya ada orang ingin mencuri, dia pengen tahu apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Dia tidak perlu susah-susah, dia tinggal membuka Alkitab, di situ ada perintah jangan mencuri. Maka seharusnya itu sudah menjadi suatu hal yang jelas. Tidak perlu lagi dia menunggu kapan saya mimpi, kapan Tuhan menampakkan diri sama saya, kasih tahu saya boleh mencuri atau enggak. Itu tidak perlu, karena apa? Firman Tuhan sudah jelas menyatakan tentang hal itu. Jadi kalau ada hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan, maka itu harus sudah kita tahu, sudah kasih Tuhan. Mungkin prinsip-prinsip itu kita baru mulai sadari ketika kita semakin dewasa dalam Tuhan. Mungkin ada yang berkata, tapi permasalahan saya tidak tercantum dalam Alkitab. Ya mungkin sudah kasih Tuhan tidak tercantum secara eksplisit, tetapi banyak sekali prinsip dalam Alkitab yang bisa kita pakai. Contohnya, ada pilihan dia mau pindah rumah ke Sunter, atau dia mau pindah rumah ke Arab Saudi misalnya. Ini ambil contoh saja, saudara ya. Ada dua pilihan, dia ada tawaran pekerjaan, mungkin dia boleh pindah 10 tahun ke suatu katakanlah Arab Saudi, atau dia ada tawaran pekerjaan di Jakarta, dia bisa tinggal di Sunter misalnya. Maka sesuai prinsip firman Tuhan, mungkin ada yang berkata, tapi Alkitab pun tidak kasih tahu saya, ya mau gimana-gimana. Misalnya katakanlah pekerjaan di Arab Saudi sangat baik, sangat tinggi bayarannya ya, sekian puluh juta ya per bulan. Sedangkan pekerjaan di Jakarta biasa-biasa saja. Mungkin banyak orang tergiur, tetapi kalau kita ambil prinsip firman Tuhan, ya bahwa kita jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan kebaktian kita, bahwa kita harus mengutamakan gereja, bahwa ketika kita berpindah tempat kita harus memastikan bahwa ada suatu tempat yang baik untuk anak cucu kita, maka kita akan memilih, ya walaupun mungkin secara material kalah, tetapi kita akan memilih tempat yang ada gereja yang benar, sudah yang kasih Tuhan. Iya, jadi kita lihat bahwa walaupun banyak sekali keputusan-keputusan kita yang harus kita ambil, mungkin tidak secara eksplisit ya tertera dalam kitab suci, tetapi prinsip-prinsip kitab suci banyak sekali bisa membantu kita untuk memutuskan. Nah, tetapi bagaimana dengan beberapa pilihan yang mungkin kelihatannya tidak melanggar firman Tuhan semuanya? Maka kita harus berdoa minta pimpinan Tuhan dalam banyak hal. Kita berdoa minta Tuhan membukakan pintu yang dia ingin kita lalui, dan kita minta Tuhan menutup pintu yang
yang Tuhan tidak ingin kita pergi, ya. Contohnya ketika Rasul Paulus sedang dalam perjalanan misinya, dia tadinya ingin pergi ke daerah Asia kecil, tetapi Tuhan berkata lain dan mungkin Tuhan menutup jalan ke sana. Tuhan mungkin mengadakan suatu hadangan sehingga mereka tidak bisa pergi ke sana, dan itu merupakan salah satu dari petunjuk Tuhan kemana Tuhan ingin mereka pergi. Nah, kita pun hari ini tentunya bisa menerapkan apa yang dilakukan oleh Yakub, yaitu senantiasa menantikan pimpinan dan tuntunan Tuhan dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita. Baik, kita lanjutkan sekarang dari ayat yang kelima hingga ayat yang ketujuh. Ya. Ayat 5 hingga ayat yang ketujuh. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub anak ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Jadi kita lihat di sini, setelah mendapatkan lampu hijau, mendapatkan restu dari Tuhan, maka tidak ada lagi suatu keraguan-raguan dari pihak Yakub untuk segera turun ke Mesir, ya. Kenapa dikatakan turun? Ya memang daerah Kanaan lebih tinggi dari segi elevasi, ya. Dan Mesir memang adalah dataran rendah begitu. Dan dikatakan di situ, ya, dia punya anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan. Jadi ada anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Nah, di sini anak-anak perempuan atau dalam bahasa Ibraninya banot di sini ada dalam bentuk plural. Jadi ini memberitahu kita bahwa Yakub memiliki lebih dari satu orang anak perempuan sebenarnya. Yang tercatat bagi kita adalah Dina, ya, tercatat karena memang ada insiden yang melibatkan si Dina ini. Tetapi memang kita bisa curiga bahwa dari sekian banyak anak laki-laki masa hanya ada satu anak perempuan, ya. Maka kemungkinan memang Yakub memiliki anak perempuan yang lain yang tidak dicatatkan namanya bagi kita. Baik, sekarang kita lihat ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-15, saudara. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-15 berbunyi, inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben, anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shela, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan, dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di padang Aram anak-anak lelaki, serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Nah, mulai dari ayat 8 hingga ayat yang ke-27 di sini kita mendapatkan daftar dari anggota keluarga Yakub yang turun ke Mesir bersama dengan dia. Harus kita tekankan dulu pertama-tama bahwa ini adalah daftar yang sudah dirancang sedemikian rupa, ya, sehingga memberikan angka genap 70. Dan angka 70 ini memang sering berhubungan dengan bangsa Israel. Mulai dari, kalau kita ingat, ya, 70 nama di sini, kemudian ada 70 tua-tua nanti yang turut bersama dengan Musa. Sanhedrin juga terdiri dari 70 orang imam. Jadi angka 70 sering menggambarkan keseluruhan Israel. Oleh karena itu angka 70 di sini diambil sebagai angka kegenapan, ya. Ada tentunya masih banyak anggota keluarga Yakub yang tidak tercantum, antara lain seperti istri dari anak-anaknya, ya, istri dari cucu-cucunya, ya, mungkin ada anak-anak perempuannya yang tidak dicatat namanya, ya, cucu-cucu perempuan yang tidak dicatat namanya, ya. Karena semua yang dicatat di sini hanya laki-laki dan sebagainya, dan akhirnya genap 70 angka.
Nah, tentunya 70 ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagian dari Lea. Lea memiliki paling banyak cucu di sini. Jadi total anak-anak Lea beserta cucu-cucu Lea semuanya ada 33 orang. Ini sudah menghitung Dina. Dan juga ada satu yaitu Yehuda di sini yang sudah memiliki cucu. Ya, Yehuda sudah punya cucu. Ya, jadi Yehuda punya anak yaitu Peres. Ya, dan Peres melahirkan Hezron dan Hamul. Kalau kita lihat di ayat yang ke-12. Jadi itu adalah cucu Yehuda yang merupakan cicit dari Yakub. Jadi Yakub sudah punya cicit. Jadi rupanya sementara 17 sekian tahun, 22 tahun ya, Yusuf berada di Mesir, ya tentu keluarga Yakub di Kanaan juga tidak tinggal diam. Anak-anaknya banyak yang menikah, punya anak dan lain sebagainya. Bahkan Simeon punya 6 orang anak dan Benyamin lebih kacau lagi ya, punya 10 orang anak. Dan kita dapatkan ya, akhirnya dari puaknya Lea ada 33 orang dan 33 ini belum termasuk dengan Yakub sendiri. Sudah termasuk dengan Yakub sendiri ya. 33 orang dihitung dengan Lea itu sudah termasuk dengan Yakub sendiri. Nah, coba kita lanjutkan sekarang dari ayat yang ke-16 ya, sampai dengan ayatnya yang ke-18 saya rasa ya. Atau ya, sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dari ayat 16 hingga 18. Anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Seluruhnya 16 jiwa. Nah, kini giliran Zilpa. Ya, Zilpa memiliki 2 orang anak, yaitu Gad dan Asher. Ya. Dan walaupun dia adalah seorang gundik, ya, tetapi anak-anaknya tetap terhitung sebagai bagian dari Israel, bagian dari anak-anak Yakub. Dan semuanya ada 16 orang di sini. Nah, kita lihat lagi. Itu adalah Zilpa. Kini kita beralih ke istri favorit dari Yakub, yaitu Rahel. Kita lihat ayatnya yang ke-19 ya, hingga ayatnya yang ke-22. 19 sampai 22. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Jadi Yusuf dan Benyamin merupakan 2 anak bungsu dari Yakub, tetapi anak yang sangat dikasihi karena lahir dari istrinya yang tercinta, yaitu Rahel. Dan Yusuf kita tahu sudah punya 2 anak, dan Benyamin ya, walaupun lebih muda dari Yusuf ternyata punya 10 orang anak. Dan ini bisa-bisa saja kalau Benyamin menikah pada usia yang cukup muda ya, kemudian istrinya melahirkan tanpa ada selang waktu ya, biasa setahun demi setahun. Atau mungkin salah satu dari kehamilannya menghasilkan anak kembar dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang bisa-bisa saja terjadi ya. Tapi total mereka adalah 14. Kemudian kita lihat sekarang anak-anaknya Bilha, budaknya Rahel, yang diberikan kepada Yakub ya. Dan ini kita dapatkan dari ayatnya yang ke 23 ya. Ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke 25 gitu ya. 23 hingga 25 di sini berbunyi, anak Dan ialah Husim ya, anak tunggal, rupanya dia baru punya 1 anak sampai dengan saat itu.
Anak-anak Naftali ialah Yahzeel, Guni, Yezer, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Jadi itu adalah Bilha, ya. Anak-anak Bilha sepertinya Dan baru punya 1 anak dan sebagainya. Nah, coba kita lihat di sini dari ayat yang ke-26 dan 27. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 jiwa, ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Jadi di sini angka 70, ya. Kemudian dia bilang kalau tidak dihitung, kalau yang bersama dengan Yakub itu 66. Nah, di ayat yang ke-26. Nah, banyak orang sering bingung kok ada 66, ada 70, nanti ada 75 lagi, tambah bingung, ya. Satu-satu pelan-pelan, ya. Katanya keluarga Yakub yang pergi ke Mesir 70. Yang ikut bersama-sama Yakub 66. Jadi kalau ikut bersama Yakub, tentu Yakub nggak dihitung, hilang 1. Yusuf nggak dihitung karena sudah di Mesir. 2 anak Yusuf tidak dihitung karena sudah di Mesir. Jadi yang ikut bersama dengan Yakub pergi ke Mesir ada 66 orang. Sedangkan total keluarga Yakub yang ini ada 70 orang. Jadi tidak ada masalah sama sekali antara 70 dengan 66 ini. Nah, coba kita lihat satu lagi perikop yang sering dianggap bermasalah, yaitu di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Ya. Kisah Rasul pasal yang ke-7, yaitu satu kata-kata dari Stefanus. Ya. Dan ayatnya ya, yang coba kita lihat dari ayat yang ke-9, ayat 10, ya. Ayat 11, ayat 12, 13, kemudian ayat yang ke-14, ya. Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-14 di sini berbunyi, kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Jadi di sini dikatakan 75 jiwa, ya. Nah, mengapa di sini 75? Mengapa dalam Kejadian disebut 70? Apakah Alkitab ada kesalahan di sini? Banyak pengkritik Alkitab dan orang-orang yang pada dasarnya tidak percaya Alkitab segera melompat kepada kesimpulan bahwa Alkitab memang mengandung kesalahan di sini, tapi tidak demikian sebenarnya. Kalau kita perhatikan, ya, pasti ada jalan keluarnya dan pasti ada harmonisasinya, karena Stefanus adalah seorang yang gemar membaca kitab suci dan dia tahu benar bahwa di Kejadian menyebutkan 70. Ya. Lalu mengapa dia menyebut 75? Ya. Nah, kita harus tahu bahwa orang-orang pada zaman Yesus, selain mereka memiliki kitab suci, mereka juga memiliki tradisi atau informasi-informasi lain di luar kitab suci. Ya. Nah, coba kita perhatikan dengan teliti dalam Kejadian pasal yang ke-46. Ya. Kejadian pasal 46. Ya. Di situ dikatakan, ayat 28, semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. 66 jiwa belum termasuk istri dari anak-anak Yakub. Sedangkan di dalam Kisah Rasul tidak dikatakan tanpa istri. Jadi kalau kita hitung plus istri, genaplah 75 orang. Karena 66 orang ditambah anak istri anak-anaknya. Anak-anaknya ada 12 orang. Istri Yusuf tentu tidak terhitung karena sudah berada di Mesir, ya. Jadi tinggal 11. Istri Yehuda sudah meninggal, tinggal 10. Kemudian ada satu lagi yang istrinya sudah meninggal dan kemungkinan adalah Simeon. Ya. Kalau kita perhatikan ayat yang ke 10 dari Kejadian 46 ayat 10, anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan.
Jadi sepertinya istri Simeon sudah meninggal dan dia ada affair mungkin dengan seorang perempuan Kanan dan melahirkan Saul, tapi istrinya sudah meninggal. Jadi 3 istri anak-anaknya sudah meninggal, tinggal 9. 9 tambah 66 sama dengan 75. Nah, ini adalah salah satu cara di mana angka-angka ini menjadi cocok semuanya. Intinya tidak ada suatu keharusan untuk menyatakan bahwa Alkitab berada dalam suatu kesalahan di sini. Nah, kita lanjutkan lagi sedikit dari ayat 28 hingga ayat yang ke-34. Ayat 28 sampai 34. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Akhirnya mereka sampai ke Mesir, dan sesampainya di Mesir, Yakub mengutus Yehuda untuk menyuruh Yusuf datang menghadap dia. Dan ini memang sesuai dengan kebiasaan bahwa Yusuf sebagai anak haruslah yang datang menjemput ayahnya, bukan ayahnya yang datang pergi kepada Yusuf. Tapi menarik sekali di sini bahwa yang dijadikan juru bicara atau dijadikan perwakilan dari Yakub adalah Yehuda, bukannya Ruben, bukan Simeon, bukan Lewi, tapi Yehuda. Dan ini sudah menunjukkan kepada kita sedikit banyak siapa yang telah dipilih oleh Yakub untuk menjadi penerus dirinya. Tentunya itu semua adalah karena Yehuda telah menunjukkan diri sebagai orang yang paling beriman, yang paling cocok untuk menjadi penerus dari berkat-berkat mesianik. Terus terang di dalam Alkitab sendiri, ya, tidak banyak disebut bahwa anak sulunglah yang dipilih menjadi jalur Mesias. Bahkan seringkali bukan anak sulung. Ya. Kita tahu bahwa Ishak bukan anak pertama dari Abraham, dia punya Ismail terlebih dahulu. Kita lihat Abraham sendiri bukan anak sulung, dia punya kakak, yaitu Haran dan Nahor. Ya. Kemudian kita lihat bahwa ya, setelah semua itu juga kita tidak tahu, tidak ada satupun ya, penerus dari garis mesianik yang kita bisa pastikan adalah anak sulung. Ya, nanti sampai dengan Daud, Salomo, semua itu bukan anak sulung ya. Tetapi jelas bahwa Yesus Kristus adalah anak sulung karena dia lahir dari seorang perempuan perawan. Ya. Nah, jadi bukan kesulunganlah yang menentukan seseorang menjadi pewaris garis Mesias, tetapi iman dia dan bagaimana sikap dia. Nah, akhirnya Yakub bertemu dengan Yusuf, saudara kasih Tuhan. Dan Yusuf datang kepadanya dan katanya menangis pada bahunya sampai lama sekali. Oh, saudara kasih Tuhan, ini mungkin pertemuan yang sangat mengharukan. Kalau kita hadir di sana pada waktu itu, kita bisa merasakan emosi yang terpancar di antara kedua ayah dan anak ini. Di mana mereka yang sudah terpisah 22 tahun, mereka yang tadinya begitu sakit. Bahkan Yakub hampir-hampir berpikir bahwa dia akan turun ke dalam dunia orang mati karena akhir kehilangan Yusuf. Dan tetapi waktu-waktu perpisahan telah Tuhan pakai untuk membangun iman mereka berdua. Dan mereka saling menangis, saudara yang kasih Tuhan. Dan dikatakan Yakub merasa tenang, dia merasa sudah ada suatu beban yang besar lepas dari pundaknya, anak-anaknya semuanya lengkap dan dia merasa dia sudah siap untuk mati. Ya. Walaupun tentunya Yusuf tidak ingin hal itu terjadi dengan cepat-cepat. Dan sesampainya mereka, ya tentu adalah suatu hal yang pantas bagi Yusuf untuk kemudian memperkenalkan keluarganya kepada Firaun. Oleh karena itu, ia mengatakan akan melakukan hal itu. Sebelumnya ia menasihati saudara-saudaranya tentang bagaimana harus menjawab Firaun tentunya, bagaimana harus bertata krama di hadapan Firaun dan lain sebagainya. Ya. Dan dia mengajari mereka untuk menyatakan bahwa mereka adalah
gembala kambing domba. Bahkan dari nenek moyang, dari lama sekali, dari ayah dan nenek moyang kami gembala domba. Dan maksudnya apa? Maksudnya ya Yusuf ingin mereka mendapatkan tanah tersendiri, yaitu tanah Goshen ya. Kalau mereka bukan gembala, kalau mereka memiliki pekerjaan lain, ada kemungkinan Firaun bisa saja menyuruh mereka untuk hidup bersama dengan orang Mesir yang lain. Dan dengan demikian mereka akan kawin campur dan ada kemungkinan bahwa identitas mereka yang unik sebagai bangsa pilihan Allah, anak-anak Yakub, anak Israel akan hilang. Mereka akan berasimilasi dengan orang Mesir dan lain sebagainya. Yusuf adalah seorang yang sangat rohani dan dia tahu janji Tuhan akan memakai keluarga Yakub, keluarga Israel untuk menjadi suatu bangsa pembawa Mesias. Oleh karena itu dia juga ingin memastikan bahwa keluarganya, bangsa Israel tetap terpisah dari orang-orang Mesir, tetap memiliki identitas mereka sendiri yang berbeda dari orang-orang Mesir. Oleh karena itu ya dia suruh mereka, dia ajari mereka untuk berbicara begini begitu dengan Firaun, saudara yang kasih Tuhan. Dan itulah yang akhirnya mereka lakukan, yang akan kita bahas di pasal yang ke-47 ya. Dan waktu juga yang memisahkan kita, saudara yang kasih Tuhan. Rupanya saya pikir tadi kita bisa selesai pasal 47 juga, tapi saya lihat tidak mungkin karena kita sudah hampir 40 menit ya, sedangkan pasal 47 cukup panjang juga. Jadi daripada kita paksakan, kita sambung pasal 47 nanti di pertemuan yang selanjutnya. Jadi tidak jadi kita membahas 2 pasal pada hari ini, melainkan 1 pasal saja. Baik, oleh karena itu saya Dr. Stephen Aisyah undur diri dulu. Kiranya Anda mendapatkan banyak berkat dan pengajaran rohani dari pembahasan kita pada malam hari ini. Sampai bertemu dalam lain kesempatan. Selamat malam, Maranatha.